kemarin saya tinggal 1 hari 1 malam suronan di Tulungagung aman ya? Aman semua aman. Ada yang mengalami kesulitan enggak selama saya tinggal? Enggak ada. Artinya sulit atau tidak itu kan bergantung pada niat kita kan, bergantung pada kesungguhan kita. Bukan karena ada wong edan bagu gampang terus nggak ada wong edan bagu sulit, kan nggak seperti itu toh. Jadi sulit atau tidak sulit itu ada pada diri kita sendiri. Anon. Mungkin panjenengan punya pertanyaan. Apa itu suronan? Mungkin panjenengan punya pertanyaan, apa itu suronan? Kok sampai dibela-belain ke Tulungagung? Bagi saya suronan itu ya bukan apa-apa lah. Bukan apa-apa. Hanya saja itu merupakan cara saya atau teknik saya untuk menguniversalkan kesadaran. Bahwasanya agar supaya kesadaran kita menjadi universal itu, maka kita harus tidak sesuatu terhadap apapun itu. Lah kadangan kita malam ini adalah tentang poin-poin penting di dalam laku suci menuju abadi. Ada beberapa poin penting di dalam laku suci menuju abadi. Poin pertama adalah mengenal jati diri sendiri. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama adalah mengenal jati dirinya sendiri. Bahwasanya dirinya sendiri yang terdiri dari 3 bagian, yaitu raga atau wujud, jiwa atau sukma, hidup atau roh suci, bahannya dari apa dan asal usulnya dari mana. Itu poin penting pertama. Kenapa itu menjadi poin paling penting pertama? Karena wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu tidak bisa dikaji, tidak bisa dipraktekkan dalam keadaan lupa diri, tidak kenal diri atau tidak tahu diri. Sedangkan orang-orang yang dikatakan mengenal diri, tahu diri, dan ingat diri adalah orang-orang yang mengerti, memahami, dan mengetahui dari apa bahan dan dari mana asal-usul raga atau wujudnya, jiwa atau sukmanya, hidup atau ruh sucinya. Sebab karena itu dia menjadi poin penting yang paling utama. Poin penting yang kedua adalah laku murni menuju suci. Itu poin penting yang kedua. Poin penting yang kedua adalah laku murni menuju suci. Dikarenakan adanya
masa lalu yang beraneka ragam, dan semuanya itu di luar kesadaran kita kejadiannya, maka dibutuhkan laku murni agar bisa mencapai suci yang menjadi asal-usul sangkan paran dumadinya. Dan laku murni ini sebagai perjalanan spiritual dasar atau sebagai dasar perjalanan spiritual sebelum laku suci menuju abadi. Setelah menjalankan laku murni menuju suci, setidak-tidaknya 7 hari 7 malam, maka berikutnya masuk ke poin penting ketiga, yaitu pencapaian suci. Nah, pencapaian suci ini ya gawe metu arep nguyu arep ngising. Poin penting yang ketiga ini hanya dapat dicapai dengan manekung atau gembleng. Hanya dapat dicapai dengan cara atau teknik manekung atau gembleng yang sedang panjenengan lakukan saat ini. Poin penting yang keempat, setelah selesai gembleng, atau dikatakan juga setelah berhasil gembleng atau manekung, maka poin penting yang keempat adalah mempertahankan. Mempertahankan hasil daripada manekung atau gembleng. Lah, poin penting yang keempat inilah yang sulit. Ini rumit sekali. Dan saya teramat sangat sering mengatakan bahwa ini sulit, ini rumit, ini sulit, ini rumit, ini berat. Hanya saja saya peringan, saya permudah, dan saya gampangkan. Namun walau seperti itu, walaupun saya mudahkan, walaupun saya ringankan, tidak menutup kemungkinan, gitu. Tidak menutup kemungkinan kesulitan-kesulitan itu akan tetap ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan panjenengan masih belum ahli gitu. Itu dikarenakan panjenengan masih belum ahli, belum mumpuni, masih dalam tahap belajar. Ketika mengenal diri panjenengan masih dalam tahap belajar, ketika laku murni menuju suci panjenengan masih dalam tahap belajar, ketika panjenengan mencapai suci atau mencapai tingkatan manunggal jati, panjenengan juga masih belajar. Dan bahkan ketika panjenengan berjuang mempertahankan hasil gembleng atau manekung, juga panjenengan masih belajar. Kenapa saya katakan belajar? Lawang kesemuanya itu dibutuhkan pembimbing, ya kan? Dibutuhkan pembimbing, dibutuhkan penuntun, dibutuhkan pengarah, dibutuhkan teman di situ. Nah, artinya kesulitan atau berat ini tidak tertutup kemungkinannya. Gitu, tidak tertutup kemungkinannya. 3 poin sebelum poin yang keempat, ketika kita dalam tahapan laku suci menuju abadi atau berusaha mempertahankan hasil pencapaian suci atau manunggal jati, itu tetap terbawa.
Artinya, walaupun kita dalam tahapan laku suci menuju abadi, tetap kita dituntut. Dituntut apa? Dituntut untuk tidak lupa diri. Tetap dituntut untuk tidak lupa diri. Artinya tetap ngerti, tetap paham, tetap tahu bahan dan asal-usul raga atau wujud kita, sukma atau jiwa kita, hidup atau ruh suci kita. Karena perjuangan mempertahankan pencapaian suci atau manunggal jati itu juga tidak bisa dilakukan dalam keadaan lupa diri, dalam keadaan tidak tahu diri, dalam keadaan tidak sadar diri atau tidak kenal diri. Tidak bisa. Artinya tetap harus dilakukan dalam keadaan sadar diri, tahu diri, kenal diri, dan ingat diri. Maka sebab itu, mengenal diri saya katakan sebagai penentu dan kendali. Mengenal diri adalah penentunya dan kendalinya. Kendali apa? Kendali laku murni menuju suci dan kendalinya laku suci menuju abadi. Dan sesungguhnya yang disebut-sebut sebagai manusia hidup di dunia ini adalah manusia yang kenal diri, tahu diri, dan ingat diri. Kalau tidak tahu diri, tidak ingat diri, tidak kenal diri, itu namanya bukan manusia hidup, melainkan mayat hidup. Dikarenakan mayat hidup, maka apapun yang dilakukan adalah masalah. Siapapun dia yang berhasil mencapai tingkatan suci atau manunggal jati, tidak akan pernah bisa mempertahankan. Sesungguhnya tidak akan pernah bisa mempertahankan. Karena hakikat daripada berhasil mencapai suci atau manunggal jati itu adalah wahyu. Siapa yang bisa mempertahankan wahyu? Terkecuali jika seseorang itu memiliki kesadaran kontinu dan universal. Atau gigih berjuang agar supaya kesadarannya bisa kontinu dan universal. Artinya, manunggalnya kita dengan suci atau manunggal jati itu tidak bisa disentuh dengan apapun selain kesadaran kontinu dan universal. Selain kesadaran kontinu dan universal. Lah, pelajaran, pengkajian, dan pemraktekan kesadaran kontinu dan universal ini loh yang sulit. Kenapa? Karena manusia hidup, setiap manusia hidup itu memiliki ego, pamrih, arogan, dan ketiga-tiganya itu dibungkus lali atau lupa. Ini yang menjadikan sulit itu di situ. Sebab karena itu ego, pamrih, arogan yang berbaju lupa atau hilap ini disebut-sebut juga sebagai musuh abadinya manusia. Artinya selama manusia itu masih hidup, maka yang namanya ego, pamrih, arogan yang berjaket lupa ini tadi tetap hidup. Nggak pernah lenyap dia. Gitu. Dimanapun manusia hidup itu berada, dia juga ada. Manusia hidup itu menjadi sebagai apa, dia juga menjadi sebagai apa. Nah, sulitnya kan di sini, sulitnya itu.
Jadi hal ini hanya bisa dihadapi dengan kesadaran kontinu dan universal itu tadi. Maka di dalam diri kita sudah terlanjur banyak yang tertanam, bahkan tumbuh berakar. Gitu. Namun dengan cara yang saya berikan, dengan teknik yang saya berikan, sesungguhnya ini sangat mudah sekali. Sangat gampang dan ringan sekali. Bagaimana tidak saya katakan gampang dan ringan? Lawong hanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Dengan keadaan tetap ingat diri. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Artinya usaha kita yang selalu berusaha menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini dalam keadaan tidak lupa bahan dan asal usulnya raga kita itu dari apa dan dari mana, bahan dan asal usulnya jiwa kita itu dari apa dan dari mana, bahan dan asal usulnya hidup kita itu dari apa dan bagaimana. Maksudnya itu seperti itu. Hanya dengan seperti itu, kesadaran kita bisa menjadi kontinu, kesadaran kita bisa menjadi universal. Lah, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, lah ini juga enggak gampang. Enggak gampang. Karena apa? Karena di dalam diri kita sudah terlanjur banyak yang tertanam. Hingga tumbuh bahkan berakar kuat di dalam diri kita. Tapi setiap manusia hidup itu punya hak bisa gitu loh. Bahkan Tuhan mengharuskan. Jadi kalau mau kembali kepadaku ya harus bisa. Artinya Tuhan mengharuskan di sini. Kenapa Tuhan mengharuskan? Karena Tuhan tahu sesungguhnya manusia hidup itu bisa gitu loh. Hanya saja manusia hidup itu mau apa enggak kan gitu, perkaranya kan itu. Perkaranya itu. Kalau enggak mau ya enggak bisa. Kalau mau ya bisa. Lawang manusia hidup itu dirancang untuk itu. Didesain untuk itu, dicipta untuk itu. Diadakan untuk itu. Jadi enggak bisa, enggak mampu itu enggak mungkin gitu. Karena memang dirancang untuk itu. Bisanya tidak bisa itu dikarenakan tidak mau. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Kalau harus dikupas ya sebagai berikut. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa tidak ada satupun pergerikan yang itu bukan gerik-geriknya Romo ya. Dan saya juga mengatakan tidak ada satupun pergerakan yang itu bukan pergerakan Romo. Artinya seluruh pergerakan itu adalah pergerakan dan pergerakan Romo itu sendiri. Dan kita hanya diberi tugas untuk menikmati rasanya. Bukan melakukan, tapi menikmati rasanya kelakuan Romo yang tersebut gerik serta gerak pada diri kita. Lah ini kalau dikupas, ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai suronan di Tulungagung, ya harus tetap mau menikmati rasanya. Saya harus ke Tulungagung kan.
Ketika Romo ini bergerak sebagai pahingan, kita harus tetap bersedia menikmati rasanya. Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai agama, kita harus tetap bersedia menikmati rasanya. Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai kafir, kita harus tetap bersedia menikmati rasanya. Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai partai, sebagai golongan, sebagai adat, semuanya kita harus tetap bersedia menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Artinya ndak lupa diri, tetap ingat bahan dan asal usul raga, jiwa dan hidupnya. Ini ndak gampang. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur untuk yang beragama Islam, hanya Islam. Yang benar agama lainnya tidak benar. Bagi kita yang beragama Kristen, terlanjur. Hanya Kristen yang benar, agama lainnya enggak benar tuh. Sehingganya ketika kita berada di gereja, kita tidak sesuatu. Tapi ketika kita berada di masjid, kita sesuatu. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita berada di masjid, tidak sesuatu. Ketika kita berada di gereja, pura, wihara, kelenteng, sesuatu. Ketika ada partai, ada golongan, ada adat istiadat, ada tradisi, kita sesuatu. Karena selain agama nggak benar semua. Nah ini kita terlalu lama di sini nih. Kita terlalu lama. Nah kalau seperti ini, bagaimana bisa kesadaran kita universal? Bagaimana bisa kesadaran kita bebas dari bendera kalau seperti itu? Bahasa saya sederhana kan? Kesadaran kontinu, kesadaran universal. Sederhana sekali lah. Ini kalau dikupas luas banget ini. Ya. Makanya ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai sholat sembahyang, saya sholat sembahyang. Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai patrap samadhi, saya patrap samadhi. Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai pahingan, saya pahingan. Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai suronan, saya suronan. Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai tidak apa-apa dan bukan apa-apa, saya tidak apa-apa, saya juga bukan apa-apa. Nah sesungguhnya saya sering memberikan contoh ini, saya sering. Ini loh, upaya saya menguniversalkan kesadaran itu seperti ini loh. Cara saya mengkontinukan kesadaran itu seperti ini loh. Hanya saja saya kemas dengan sangat singkat. Kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Gitu. Itu rumit sekali di situ. Artinya kalau disimpulkan, berarti kan di dalam otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita, kan tidak ada penolakan sama sekali di situ. Ketiga-tiganya welcome. Ketiga-tiganya monggo kerso. Ketiga-tiganya itu silahkan. Ketiga-tiganya terbuka. Tidak ada yang tertutup. Lah, kalau kesadaran kita sudah kontinu, kalau kesadaran kita sudah universal, ini tidak ada kata meleset di sini. Nah, istilah tidak tepat sasaran itu nggak ada di situ. Nggak ada. Kata-kata meleset, istilah tidak tepat sasaran itu nggak ada. Kalau kita selalu bersedia menikmati rasanya ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai apapun. Bukti.
Selama saya bersedia menikmati rasanya Romo ketika dia sebagai apapun, Romo tidak pernah menggerakkan jiwa saya, menggerakkan raga saya untuk nipu seseorang. Untuk bohongi seseorang, untuk memfitnah seseorang, membenci seseorang, dendam kepada seseorang, menghakimi orang lain, mencari-cari kesalahan orang. Itu Romo tidak pernah menggerakkan jiwa saya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tidak pernah menggerakkan raga saya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi di dalam kelakuan menikmati rasanya, kelakuan yang kita lakukan jangan pernah bertanya, bagaimana kalau kelakuan kita itu jahat? Jangan pernah bertanya. Karena itu tidak akan mungkin terjadi. Gitu loh. Kalau kita bersedia mau menikmati rasanya Romo ketika bergerak dan bergerak sebagai apapun, Romo tidak akan pernah menggerakkan jiwa kita, menggerakkan raga kita untuk masuk jurang. Tidak akan pernah itu. Juga tidak akan pernah menggerakkan jiwa kita, menggerakkan raga kita untuk kejeglong, kesandung. Itu tidak akan. Jadi ketika berkelakuan, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, jangan khawatir, jangan takut. Karena apa? Karena Romo tidak akan pernah menggerakkan jiwa kita untuk celaka atau buruk, menggerakkan raga kita untuk celaka atau buruk. Karena saya alami sendiri gitu loh. Saya alami sendiri. Jadi selama saya berusaha berjuang untuk tetap selalu mau menikmati rasanya Romo ketika bergerak atau bergerak atau berkelakuan sebagai apapun, selama itu Romo tidak pernah menggerakkan jiwa saya, menggerakkan raga saya untuk jahat, untuk buruk, untuk masuk jurang, untuk kejeglong, apalagi sampai sirik, iri, dengki, benci, dendam. Enggak pernah. Enggak pernah. Itu. Ketika panjenengan berani, bersedia mau, di situ akan muncul sebuah ilustrasi. Dan ilustrasi itu pasti akan berperang di dalam diri panjenengan. Sebagai contoh berikut. Kalau semua pergerikan itu adalah pergerikan Romo. Kalau semua pergerakan itu adalah pergerakan Romo. Berarti orang yang bergerak melakukan kejahatan, keburukan dan lain sebagainya, itu pasti itu juga pergerakan dan pergerakan Romo kan. Ini ilustrasi yang muncul. Ilustrasi yang akan muncul manakala kita sedang menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Nah, ini akan perang. Itu orang lain. Tidak menutup kemungkinan saya pun akan digerak dan digerakkan oleh Romo untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau Romo ini menggerakkan jiwa saya, menggerakkan raga saya untuk melakukan kejahatan, apakah saya harus tetap melakukan kejahatan itu sembari menikmati rasanya? Ini ilustrasi ini pasti muncul di dalam diri kita. Lah terus perang di dalam diri kita. Tapi ingat, itu hanya ilustrasi gitu loh. Bukan kelakuan kan? Bukan kelakuan, itu hanya ilustrasi. Artinya tetap nikmati saja rasanya. Jangan takut, jangan khawatir. Karena sepanjang atau selama saya menikmati rasanya kelakuannya Romo,
ketika menggerakkan jiwa saya dan menggerakkan raga saya dan menggerakkan jiwa saya sebagai apapun, maka selama itu, sepanjang itu, Romo tidak pernah mencelakai saya. Artinya secuil saja itu rasa dan perasaan benci, sirik, dengki, fitnah, dendam, itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Nah, artinya Romo kan nggak pernah gitu ya. Nggak pernah menggerakkan jiwanya Putro, nggak pernah menggerakkan raganya Putro yang sedang menikmati kelakuannya untuk kejeglong, kesandung, atau masuk jurang. Hasil dari menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo atau dalam keadaan ingat diri, maksudnya bahan dan asal usulnya dari mana. Itu bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri dimanapun serta kapanpun. Wah, itu luar biasa banget. Itu luar biasa banget. Manusia hidup di dalam dunia ini, kalau bisa membawa dirinya, bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan dirinya, dan bisa menjaga dirinya, ini tidak akan mengalami kecelakaan dalam jenis apapun gitu loh. Tidak akan mengalami masalah dalam bentuk apapun. Lah, setiap manusia hidup yang bisa membawa dirinya, yang bisa menempatkan dirinya, yang bisa menyesuaikan dirinya, yang bisa menjaga dirinya, lah itulah yang dimaksud kesadaran universal. Karena apa? Karena dia bisa dimanapun. Di masjid dia bisa membawa dirinya, menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya selama di masjid. Nanti di gereja, dia bisa membawa dirinya ke gereja. Menempatkan dirinya di gereja, menyesuaikan dirinya di gereja, dan menjaga dirinya selama di gereja. Ketika di pura, di wihara, di kelenteng, dia juga bisa membawa dirinya masuk ke wihara, ke gereja, ke kelenteng. Menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya selama di wihara, di gereja, atau di kelenteng. Di dalam partai, dia juga bisa membawa dirinya ke partai. Suronan, dia juga bisa membawa dirinya ke suronan. Paingan, dia juga bisa membawa dirinya ke paingan. Tahlilan, manakipan, yasinan, perjanji, dia tetap bisa membawa dirinya tanpa sesuatu. Opera luar biasa. Itu loh kesadaran universal. Kesadaran yang tidak pernah memilih, kesadaran yang tidak pernah menghakimi, kesadaran yang tidak pernah menolak. Dan ini akan kita dapatkan hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri. Gampang toh. Asli ini gampang. Hanya saja banyak yang belum mau, bukan tidak mau kalau menurut saya sih ya. Mungkin belum mau karena masih sayangan. Kalau melakukan ini aku ora iso membuli koncoku, ora iso mitnah koncoku, ora iso sengit karo koncoku. Akhirnya belum mau mempraktekkan ini. Lah kalau belum mau mempraktekkan ini, yo eman-eman manekunge, eman-eman gembleng ya toh.
Itu saya yang sudah bersusah payah menemani. Ya kalau mereka yang saya temani ketika manekung, ketika gembleng, ya mungkin merasa ndak sayang lah. Ora eman-eman gitu. Karena entah kapan waktunya kan akan dilamar sama malaikat maut. Nah, terus nanti raganya jadi rebutan hewan tanah. Tidak berhenti di situ. Ada yang paling sulit, ada spiritual yang paling sulit. Bahkan dikatakan itu sebagai penentu berhasil atau gagalnya spiritual. Yaitu kebersihan otak atau pikiran yang terjaga. Kebersihan hati atau batin yang terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Ini spiritual tersulit. Tingkatan spiritual paling sulit, paling rumit. Namun hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo bisa. Hanya sayangnya banyak yang meremehkan itu tadi. Padahal itu tingkatan spiritual paling sulit. Bahkan kitab aja mengatakan. Di dalam dada ada segumpal daging yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu tersebut hati. Kui nembe perkara ati. Artinya 3 singgasana yang sering saya bahas sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas ini super sulit. Ditempuh dengan cara apapun, teknik apapun, percayalah sulit. Namun hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, iso nyajal piye. Mau cari kemana lagi? Mau cari apa lagi? Lah wong ada yang gampang. Lah kok milih yang sulit? Kesadaran kontinu pembahasannya hanya ada satu. Bahwasanya kesadaran kontinu adalah kesadaran yang tidak pernah putus. Kesadaran yang nyambung terus tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Itu arti maksud daripada kesadaran kontinu. Lah kalau kita selalu atau senantiasa menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, berarti kan kesadarannya terus menerus tuh. Selain itu nggak ada ungkapan lain, Mas. Tentang kesadaran kontinu. Selain itu nggak ada ungkapan lain. Tidak ada penguraian lain. Yang memiliki banyak penguraian adalah kesadaran universal ini. Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai Arab, piye? Ketika Romo bergerak sebagai Cina, piye? Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai Inggris, piye? Ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai engkol tang, apa nek suku tang, suku engkol, ora enak. Ini loh. Jadi kesadaran universal kalau harus dibahas itu seperti itu. Makanya ketika paingan, no way saya. Ketika suronan, no way. Ketika hari raya Nyepi, no way. Ketika Idul Fitri, no problem. Semuanya saya telan. Dan tidak saya muntahkan. Itu loh cara saya, teknik saya menguniversalkan kesadaran. Tanpa sesuatu, Mas. Tanpa mengsesuatukan. Jadi ketika saya melakukan suronan, katakanlah bagaimana kalau sahabat-sahabat saya sampai tahu. Wah bro, pasti saya akan dituding sesat sama sahabat-sahabat saya. Orang enek pemikiran seperti itu nggak ada.
ketika Romo bergerak dan bergerik sebagai nganggo peci, nganggo sarung ning jero masjid. Wah, engko lek nanti kalau sampai diketahui putra Romo di sana, wah ini Pak Web mencampur adukkan wahyu ponco gaib dengan AA. Enggak ada pemikiran seperti itu. Saya lakukan semuanya dengan merdeka, tanpa beban. Lawang semuanya itu Romo yang menggerakkan. Dan saya hanya diberi kewajiban untuk menikmati rasanya. Tidak lebih dari itu. Bukan selain itu. Kon piye? Nah kalau seperti itu bagaimana kalau Romo sampai menggerakkan Pak Wed membunuh orang? Selama ini saya tidak pernah digerakkan sama Romo untuk masuk jurang, kesandung, kejeglong. Tidak pernah. Namun sebelum itu saya pernah mengalami seperti itu. Tapi itu hanya ilustrasi, bukan kelakuan loh. Bukan kelakuan. Tarung ning jero batin, ning jero dothok. Ngono tok. Ora ono kelakuane. Jadi jangan takut. Tak jamin, saya berani jamin. Selama panjenengan menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, Romo tidak akan menjerumuskan panjenengan, tidak akan memasukkan panjenengan ke jurang, ke jeglong, atau ke sandung. Tidak akan pernah, saya jamin. Dengan cara apa lagi? Kita menguniversalkan kesadaran dengan cara apa lagi? Selain dengan cara menelan alam semesta seisinya. Ayo. Ya berarti universal kan berarti seluruh alam semesta seisinya. No? Kabeh tanpa terkecuali yang universal. Jadi mau ndak mau kan kita harus menelan alam semesta seisinya. Apapun itu bentuknya, labelnya, latar belakangnya, apapun itu. Nah kalau ndak begitu, kesadaran kita ndak bisa universal. Nah kalau kesadaran kita ndak bisa universal, bagaimana mungkin suci manunggal jati bisa terpertahankan? Jadi kesimpulannya, jika kesadaran kita sudah kontinu, satu, kita tidak pernah lupa diri. Kesimpulannya ya. Kalau kesadaran kita sudah universal, kita tidak akan pernah lupa diri. Artinya selalu ingat bahan dan asal-usul raga, jiwa, dan hidup kita. Tanpa harus ngingat-ngingat loh itu ya. Kalau ngingat-ngingat berarti habis lupa itu. Ya. Kalau kesadaran kita sudah kontinu, kita tidak akan mengalami lupa diri. Dikarenakan kita tidak pernah lupa diri, kita menjadi selalu tahu diri. Dikarenakan tahu diri, kita selalu bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Kalau kesadaran kita sudah universal, apapun itu welcome. Kalau belum welcome, kalau belum selamat datang, berarti kesadarannya belum universal. Nah, selama kesadarannya belum kontinu, selama kesadarannya belum universal, ya selama itu dia tidak akan pernah berada lama di dalam suci. Berada lama di dalam manunggal jati. Hanya kesentil-kesentil aja gini. Kesentil, tapi kan loro ya. Jajalan dewe. Ya, gitu. Itu belum tentu seminggu sekali. Ya. Seminggu sekali kesentil suci. Seminggu sekali kesentil manunggal jati. Itu belum tentu. Tapi bisa dipastikan. Tetap akan mengalami suci, tetap akan mengalami manunggal jati. Tapi seperti kesentil. Nah kalau seumur hidupnya masih seperti itu, ya jangan pernah menyesali masalah. Jangan pernah menyesali masalah. Jangan ingin tenang.
Jangan ingin bahagia, jangan ingin tentram, jangan ingin kaya raya, jangan. Orang mungkin gitu. Orang-orang seperti itu mengalami tenang, bahagia, enggak mungkin. Mengalami kaya raya, bebas dari hutang, enggak mungkin orang-orang seperti itu, enggak mungkin. Jadi jangan instruksi, jangan protes. Jangan menyalahkan yang membimbing, jangan menyalahkan kedua orang tua, jangan menyalahkan pemerintah negara, jangan menyalahkan tokoh-tokoh agama, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan alam semesta. Lawang itu karyanya sendiri, dibuat sendiri kok. Salahnya sendiri berarti kan? Nah, piye? Karena posisi saya ada di sini, karena keadaan saya sedang seperti ini. Asli. Hampir setiap saat saya itu pamrih. Kenapa saya berani pamrih? Lawang saya punya teknik, punya cara. Untuk menyempurnakan pamrih itu hanya 1 detik saja. Nyapa kok karo pamrih? Karena saya berada di sini, karena saya dalam posisi ini, hampir setiap saat saya itu pamrih. Pamrih opo? Karena panjenengan belum bisa menciptakan karya sendiri, sehingga masih punya keraguan untuk praktek, margo ora duwe bahane. Saya akan ngasih contoh terus. Saya selalu setiap saat saya itu ngasih contoh. Setiap saat saya itu ngasih sampel caranya menciptakan karya itu seperti ini loh. Dengan karya-karya yang kita ciptakan sendiri, inilah kita bisa praktek. Jadi hampir setiap saat saya itu pamrih. Memberikan contoh-contoh menciptakan sebuah karya. Karya kehidupan agar bisa praktek menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi ketika saya memberikan contoh-contoh karya kepada panjenengan, jangan instruksi, jangan mempermasalahkan. Ya seperti keberangkatan saya kemarin. Nah, bagi saya, apa sih pentingnya suronan? Lawang anak istri saya dipateni Romo ya aku rasa sesuatu. Lah kok suronan tak penting nih? Enggak masuk. Ya. Nah aslinya kan saya sedang memberikan contoh berkarya. Ini loh cara saya menguniversalkan kesadaran itu seperti ini loh. Ini contoh buat panjenengan semua. Nah kan pamrih sih saya. Kenapa saya sampai bela-belain pamrih seperti itu? Nah karena panjenengan belum bisa menciptakan karya sendiri. Itu kemarin diperdebatkan itu saya berangkat suronan itu. Piye sih? Belum bisa menciptakan karya, dikasih contoh-contoh caranya berkarya, malah diperdebatkan. Ini wong-wong piye karepe? Ini kan, nah itu. Enggak penting buat saya suronan ya ngopo paling ingkung. Ayam punya itu 1 kandang. Yo rasa kandang yang wis kelong akeh. Tapi kan saya masih punya ayam, artinya kan saya bisa sih buat ingkung sendiri. Ngapain saya harus jauh-jauh datang ke Tulungagung hanya untuk sebutir ingkung, apa? Seonggok ingkung. Artinya kan suronan itu enggak penting, tapi saya kan tetap melakukan. Karena apa? Karena Romo menggerakkan tubuh saya, menggerakkan jiwa saya sebagai suronan. Nah, karena saya butuh menikmati rasanya kan tak belain ke Tulungagung tuh. Lah, karya ini kan harusnya dicontoh. Oh, Pak Web ini ngasih contoh ini. Nah, oh caranya menciptakan karya itu seperti ini. Caranya, tekniknya menciptakan karya spiritual itu seperti ini. Karya laku itu seperti ini. Dengan karya laku, dengan apa namanya? Saya bisa praktek dengan percaya diri. Oh, ngene iki. Oh, ngene. Harusnya gitu. Jadi bisa saya katakan hampir setiap saat saya itu selalu pamrih.
pamrih saya adalah memberikan contoh-contoh menciptakan sebuah karya agar panjenengan tidak mengalami keraguan atau kesulitan di dalam praktek. Lah kok wong edan baku berani pamrih? Lah wong saya sudah tahu, sudah punya caranya menyempurnakan pamrih itu sedetik. Bisa, ya enggak. Ngapain saya takut pamrih? Pamrih itu saudara saya, bagian dari diri saya. Dan dia ada gunanya. Coba kalau di dalam diri saya tidak ada pamrih. Mana mungkin saya memberikan contoh-contoh berkarya buat panjenengan? Ayo. Artinya pamrih saudara saya pamrih ini kan ada gunanya buat saya, juga buat panjenengan. Tapi kalau pamrih ini bukan dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan manunggal jati, ya masalah. Masalah. Di dalam laku spiritual hakikat hidup ada sebuah istilah putra kuwi maneka warna. Nah, jadi Romo Semono dulu sewaktu beliau belum mangkat sempurna, dia pernah memberikan wedaran di hadapan para putra sebagai berikut. Hati-hati loh ya, putra kuwi maneka warna. Artinya, hati-hati ya, putra itu bermacam-macam. Lah terus Romo Semono menunjukkan jari tangannya. Ana sing Arjuna, ana sing Kresna, ana sing Cakil, ana sing Sengkuni, ana sing Bima. Romo itu seperti itu. Nah, kalau putra itu maneka warna, kalau putra itu bermacam-macam, seperti yang saya ilustrasikan itu ada yang sebagai Arjuna, ada sebagai Bima, sebagai Cakil, sebagai Sengkuni. Panjenengan mau pilih yang mana? Panjenengan mau memilih karakter yang mana? Ingat, putra itu sudah disabdo sama Romo sebagai kitab suci sejati ada makna. Itu wujudnya. Wulangreh sejati kata-katanya, ucapannya. Berbudi bawa laksono kelakuannya. Ya, jangan lupa itu sabdone Romo kepada seluruh putra. Jadi seluruh putra itu sudah disabda sama Romo sebagai kitab suci sejati ada makna, wujudnya wulangreh sejati kata-kata atau ucapannya, berbudi bawa laksono itu kelakuannya. Putra kuwi maneka warna, ana Arjuna, ana Cakil, ana Sengkuni, ana Bima. Mau karakter mana? Ayo. Mau karakter Cakil, karakter Sengkuni. Nah, kalau yang dipilih karakter sebagai Sengkuni, mana mungkin bisa? Sengkuni menjadi kitab suci sejati itu mana mungkin bisa? Lah wong Sengkuni itu karakternya membuat kacau. Nah, ini banyak yang salah paham di sini. Dikiranya Cakil itu juga perannya putra. Padahal itu pilihan. Pilihan. Jadi kalau mau memilih karakter seorang putra Romo yang beraneka macam ini tadi, yang bisa menjadi kitab suci sejati ada makna, yang bisa menjadi wulangreh sejati, yang bisa berbudi bawa laksono itu ya Puntadewa ya, Kresna, Abiyasa, Bathara Guru itu bisa. Nek Cakil, Sengkuni, Asatama, piye?
Hati-hati panjenengan ya, kalau di sini hati-hati. Nah, ada lagi istilah di dalam laku spiritual hakikat hidup. Lakune putra kuwi marsudi mring kahanane dhewe. Lakune putra kuwi mardika. Mardika ini diambil dari bahasa Sanskerta. Yang pokoknya adalah mahardika. Jadi mahardika itu kebebasan ya. Arti maksud daripada mahardika adalah kebebasan diri dari semua belenggu, semua beban. Siapapun dia yang dirinya itu bebas dari belenggu apapun, dari beban apapun, dari perbudakan apapun, itu disebut sebagai mahardika. Nah, merdeka, kata-kata merdeka yang digunakan oleh bangsa kita NKRI sebagai tanda terbebasnya kita dari penjajahan negara lain, yaitu merdeka, ini diambil dari bahasa Sanskerta yang berbunyi mahardika itu tadi. Lakune putra kuwi mardika, merdeka. Lah, merdeka ini secara spiritual dimaknai sebagai mersudi mring kahanane dhewe. Mersudi mring kahanane dhewe. Artinya ikut pada keadaannya sendiri. Mengikuti keadaannya sendiri. Merdeka atau mardika yang diartikan sebagai mersudi mring kahanane dhewe ini realnya atau lebih jelasnya adalah mengikuti atau ikut pada keadaan pribadi, keadaannya sendiri. Nah, ini juga banyak yang gagal paham di sini. Lakune putra kan merdeka mersudi maring kahanane dhewe. Bener, memang bener itu. Memang bener. Memang filosofinya seperti itu. Namun keadaan yang seperti apa dulu? Nah, kalau keadaan tidak punya rokok mau diikuti? Mumet sampean. Keadaan tidak punya beras mau diikuti? Puyeng jenengan. Keadaan tidak tentram mau diikuti? Keadaan tidak tenang mau diikuti? Keadaan tidak bahagia mau diikuti? Jangan cetek pikirannya. Jangan dangkal. Itu filosofi yang sangat luas. Mersudi mring kahanane dhewe yang dimaksud adalah keadaan manunggal jati. Keadaan suci, bukan keadaan semrawut. Nah, kalau keadaan semrawut kok diikuti, ya panjenengan semrawut lah. Itu banyak yang gagal paham di situ. Terus ada lagi istilah di dalam laku spiritual hakikat hidup, yaitu penghayat kapribaden. Secara umum, pelaku kunci itu disebut sebagai penghayat kapribaden. Apa arti maksud dari penghayat kapribaden? Penghayat itu pengaji atau mempelajari. Penghayat itu adalah pengkaji atau mengaji. Kapribaden itu artinya diri sendiri. Penghayat kapribaden berarti maksud mengaji diri sendiri. Pengkajian atau mengaji ini identik dengan bicara kan? Pengkajian atau mengaji ini identik dengan pembicaraan. Jadi kalau lebih dijelaskan lagi, arti maksud dari penghayat kepribadian adalah membicarakan diri sendiri. Itu arti maksudnya. Penghayat kepribadian itu arti maksud paling sederhananya adalah membicarakan
diri sendiri. Keyakinan membicarakan diri sendiri. Keyakinan penghayat kapribadian. Artinya kepercayaan atau keyakinan yang membicarakan diri sendiri. Itu arti maksud paling sederhana dari istilah penghayat kapribadian. Nah, penghayat kapribadian ini condong ke Putra Rama. Artinya, kalau panjenengan membicarakan keyakinan lain, membicarakan agama, membicarakan partai, membicarakan tetangga panjenengan, berarti panjenengan bukan penghayat kapribadian. Lah wong arti maksud paling sederhana dari istilah penghayat kapribadian adalah membicarakan diri sendiri. Lah kok yang dibicarakan bukan dirinya sendiri, berarti bukan penghayat kapribadian. Jadi jangan bangga kalau ada yang mengatakan sampean dari penghayat kapribadian ya. Ojo seneng sih. Karena tidak menutup kemungkinan jenengan membicarakan saya, membicarakan istri ya. Mungkin membicarakan pekerjaan juga kan. Ini banyak yang salah kaprah di situ. Namun semuanya itu, segalanya itu, seluruhnya itu bisa kita lampaui sekali langkah saja. Bisa kita lampaui hanya satu pergerakan saja. Yaitu menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Rama. Kabeh kegawa ning ngono. Perkarane gelem apa ora. Kalau ndak mampu, ndak mungkin. Karena seluruh manusia hidup dicipta, didesain, dirancang untuk itu. Didesain sebagai penikmat, dirancang sebagai penikmat, dicipta sebagai penikmat. Penikmat apa? Penikmat rasane kelakuan Rama. Ketika jadi apa saja itu, dari telek lincung, dari partai, dari batang, dari seneng, dari susah, dari enak, dari ora enak, dari suronan, dari paingan, dari agomo, dari keyakinan, jadi apa saja semuanya itu harus ditelan tanpa ngunyah. Lek ngunyah kok sesuatu langsung dilek ngono. Lek dikunyah sesuatu kok milih-milih untuk linu iki. Oh iki ganjel iki. Gitu. Nah sesungguhnya saya sering memberikan contoh-contoh karya agar supaya bisa praktek dengan enjoy, dengan merdeka. Itu sangat sering. Tapi hanya sedikit yang mencontoh praktek-praktek yang saya berikan. Nah, bahkan belum lama ini malah dipermasalahkan. Lucu ngomong. Ora iso, tidak bisa, belum bisa menciptakan karya sendiri, dikasih contoh caranya berkarya, malah dipermasalahkan. Nah kalau saya punya waktu, kalau saya tidak sedang seperti ini, saya jadi apa saja bisa. Dadi wong Kristen iso, dadi wong Islam iso, dadi wong kafir iso, dadi wong Hindu, dadi wong apa iso. Nek kan ora kober aku. Nek aku dadi kaya ngono sapa sing ngancani sampean? Dadi suronan iso, dadi paingan iso, dadi grebek iso. Apa grebek apa? Grebek bumi. Sekaten, dadi sekatenan iso. Wis dadi apa iso aku. Karena itulah bentuk-bentuk kesadaran universal. Apapun yang terjadi, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Rama. Tanpa dikunyah. Mbok kunyah mesti mbok lepeh. Mbok kunyah. Ngunyah ki mesti milih sing enak, milih sing empuk, iya kan? Nah, atos mesti dilepeh. Pahit ya dilepeh. Lelek diuntal, dilek kan ora krasa. Gampangnya cerita ngono. Unik. Itu loh ya.
Spiritual tersulit adalah menjaga kebersihan Baitul Makmur, menjaga kebersihan Baitul Muharram, menjaga kebersihan Baitul Muqaddas. Itu spiritual tersulit. Namun kebersihan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas yang tak lain dan tak bukan yang selama ini saya bahasakan sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, bisa kita lakukan hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Karena hanya dengan seperti itu, kesadaran kita bisa menjadi kontinu dan universal. Sedangkan spiritual tertinggi, spiritual tertinggi yang selama ini dikatakan mustahil manusia bisa mencapainya, jika Tuhan tidak menghendaki. Kalau Romo belum menghendaki, kalau Romo tidak menghendaki, mustahil Putro bisa mencapainya. Tak lain dan tak bukan adalah manunggal suci atau manunggal jati. Namun manunggal suci atau manunggal jati bisa kita lampaui hanya dengan satu kali langkah saja, yaitu menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Hanya dengan itu tak. Tidak perlu macam-macam, tidak perlu neko-neko, tidak perlu ngunyah sambil miring, tidak perlu ngunyah sambil dingkluk atau sambil dangak, malah jadi masalah nanti. Ya gitu tak. Jadi berhati-hatilah ketika panjenengan nanti sudah meninggalkan pesanggrahan ini. Berhati-hatilah, waspadalah. Karena tidak menutup kemungkinan Romo akan menggerak dan menggerakkan panjenengan ke masjid, ke gereja, ke wihara, ke kelenteng, suronan, paingan, tahlilan, manakipan, alperjanji, solawatan. Tidak menutup kemungkinan loh. Semua itu rasanya harus panjenengan nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Artinya tidak sesuatu. Tidak menutup kemungkinan Romo akan menggerak dan menggerakkan panjenengan bermasyarakat, bertetangga, bekerja. Nah, kesadaran orang universal apa ya iso? Maju mundur, susah ngeblak deh. Nggak iso. Semua itu hanya dapat dilakukan dengan kesadaran kontinu dan universal. Saya bisa bicara, dulu juga saya pernah ngalami. Rumangsaku. Perasaan saya melakukan patrap samadhi itu belum cukup, tak tambahi sembayang, tak tambahi wiridan, ben luweh kebek rumangsaku. Iya, rumangsaku ngono kuwi, perasaan ngono kuwi. Loh, ndak berhenti di situ. Yang lebih konyol lagi. Saya di Keraton Kesepuan itu setiap hari Kamis malam Jumat punya tugas jadi imam di tajuk keraton. Pertama kali melakukan bingung. Masa aku ngimami sing tak waca kunci, engko piye jemaahku. Oh, bingung di itu. Mulutnya membaca surat Al-Fatihah, tapi hatinya membaca kunci. Wangel kuwi, Mas. Itu harus sekaligus saya lakukan bersamaan. Bibirnya, lidahnya atau mulutnya mengucapkan
surat-surat ayat-ayat, atine maca kunci bareng. Wah, angel kuwi Mas, angel. Sampai pada akhirnya nyerah. Saya enggak mau jadi imam, jadi makmum saja. Makmum bingung mana ketika iki piye iki kunci bingung. Bingung nah. Iya, saya pernah ngalami itu. Dulu, makanya saya bisa bicara. Sampai pada akhirnya ketemu. Setelah itu ketemunya kan setelah nunggal suci, setelah manunggal jati baru ketemu. Wah lah caranya sederhana. Apapun ayat surat yang dibaca, nikmati rasanya. Alah gampang toh. Alah arep sembayang ning tempat ibadah model apa? Ya iso lah bang, cuma menikmati rasane. Nah gue. Itu ndak menutup kemungkinan akan terjadi pada panjenengan. Hati-hati panjenengan. Berani apa? Oh iya. Apapun itu cukup nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Ndak usah dipikir, ndak usah dikunyah. Ora usah mbok delok. Budek micek ngedek, apa nah? Budek micek ngedek. Ilate ditekuk. Ora ben ora iso ngunyah. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo bisa jadi apa wae Mas. Bisa. Simpel kalau bahasa saya simpel. Dikarenakan bisa jadi apa saja, bahasa saya simpel. Bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Simpel lah. Nah itu kalau dijabarkan luas Mas. Luas dari kadal iso, dari cacing iso, dari lonte iso. Dari apa iso? Tidak ada yang kita tidak bisa. Kalau kita mau. Tapi Mas Jono aja sih ya. Sampean menikmati rasa bingung, wah gawat. Merdeka dulu ya. Bebas merdeka dulu. Jangan takut. Jangan takut jadi apapun. Lawang semua itu Romo. Semua itu Romo. Wis garek nikmati wae rasane. Dikarenakan saya berangkat dari dunia ilmu kesaktian. Dikarenakan sebelum ini saya bermula atau berangkat dari dunia keilmuan dan ilmu kesaktian gampang. Saya juga pernah mengalami perdebatan di situ. Karena apa? Karena terbiasa. Terbiasa apa? Kalau lewat di pohon angker, wis maca aji iki, maca kalimat iki, maca wah macam-macam ning kono. Ana kalane yo ngetokne jimat barang, itu ada. Ribet wis. Setelah laku lebih bingung lagi iki sing tak waca kunci apa. Bingung nih. Ngalami kayak gitu dulu. Ternyata sesepele itu, sesederhana itu. Ora perlu ribet, ora perlu bingung, cukup nikmati rasanya kelakuan Romo ketika dadi wit angker. Dadi apa wae. Nah, semakin dalam kita menikmati rasanya kelakuan Romo, ketika Romo menjadi apa, semakin akrab,
semakin akrab, semakin erat, semakin dek siji ora ono bedane. Logikanya kan gitu. Nah, kalau sudah enggak ada bedanya antara putra dengan Rama, lah terus piye? Mau apa? Mau menjadikan bumi ini sebagai langit, langit sebagai bumi? Iso, lah wong Rama. Lah wong Rama piye? Tapi untuk ke situ latihannya super rumit kuwi mau. Super rumit. Tapi tanda-tandanya kan gampang. Tanda-tandanya gampang. Kalau masih sering lupa diri, berarti kesadaran kita belum kontinu. Kalau masih ada penolakan, belum selamat datang, belum welcome, berarti kesadaran kita belum universal. Kan tandanya gampang nih, tengorone. Nah, supaya kesadaran kita bisa selalu kontinu dan universal, nikmati rasanya kelakuan Romo ketika Romo menjadi apapun di dalam diri kita. Tapi syaratnya dilek, ditelan ya, ditelan. Jangan dikunyah. Dikunyah, nget aman. Jangankan yang enak, yang ndak enak saja, jangankan yang ndak enak, yang enak saja mumet, tetap mumet. Contoh, makan rendang. Rendang enak ta? Enak, bumbune pas. Sing masak bojone sapa iki? Masalah. Makan enak saja jadi masalah. Apa sing ora enak? Nek dikunyah, celeken. Kan kesloloten ora iso ngrasakne. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Kayane ku jeru lah ya. Jeru terus komplit kuwi. Mulai cetha maneh. Bayangkan pulang, Mbak. Kayak gitu tok. Mung kaya ngono tok. Prakteknya gampang banget asline. Mung do ora gelem lho digawe gampang. Diwene sing gampang do ora gelem. Iso muter-muter. Yang paling sering menjebak itu loh ya. Yang paling sering menjebak itu menghakimi. Menilai. Ya. Penghakiman ini loh yang paling sering menjebak laku kita. Dalam hal apapun loh itu. Dalam hal apapun loh itu. Itu paling rawan. Paling rawan. Menghakimi atau menilai itu paling rawan. Lebih hati-hati. Terus juga apa jenenge halus ya. Penghakiman ini halus loh. Halus sekali. Kadang enggak terucap di badan sudah jadi, tidak jadi. Ya misalnya makan terlalu larut malam ya. Makan terlalu larut malam tuh. Namanya larut malam, waktu masak kan pagi, setidak-tidaknya kan sore dipanasi. Nah, kalau sudah larut malam kan basi lagi tuh lauk. Lauk basi, itu loh sudah menghakimi. Itu loh sudah menghakimi. Lauknya basi, lawe mambu, sudah menghakimi. Jadi halus banget dia. Jadi yang paling sering menjebak laku kita itu adalah menghakimi ini tadi. Melaku, ya salahnya sendiri.
Kan ada topi, ada payung. No? Kenapa di bawah terik matahari kok ndak mau pakai topi, ndak mau pakai payung? Puanase, wis menghakimi. Ini loh, halus banget loh di situ. Sudah menghakimi. Sopo sing hakimi? Srengenge, matahari itu sudah dihakimi. Wah, puanase. Itu loh sudah mau. Wah, halus sekali di situ. Ini yang paling sering menjebak lakunya seorang putra kekudangan Romo adalah menghakimi. Karena dia sangat halus, paling halus sekali. Hakim ini gabungan dari 3 ini. Ning persidangan kan ada 3 hakim utama toh. Nah, itu dadi 3 mulane halus. Mulane halus. Ya ning kantor persidangan kan ono hakim utama 3 toh. Ning tengah sitok, ning tengene sitok, ning kiwane sitok. Oh, kuwi nek buktine ora real tetep diketok semene tahun. Oh, selesai. 3 ini hanya bisa ditundukkan dengan real. Ngono wae real ini bisa dienggokne nganggo duit tok. Piye? Halus banget. Halus banget. Hati-hati di situ. Oke, cukup nggih katangan kita malam ini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Dar bi Darobi salamu ora tak sampeke. Lho ora enek sing kenal karo sampean. Nyampe nene sapa? Dar jenenge elek mentar.